Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Rabu tanggal 8 April 2026. Saat ini kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu kembali pada panggilan. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih yang Tuhan berikan kepada kami, juga di dalam momen Paskah, momen kebangkitan sebagai tanda bagaimana Tuhan mencintai kami. Kami bersyukur atas setiap kasih yang nyata yang kami rasakan. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama merenungkan firman-Mu. Berkatilah dan tolonglah kami, supaya dalam keterbatasan dan kekurangan kami tetap dimampukan oleh Roh-Mu untuk bisa memahami dan bahkan terlebih kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan ya Tuhan, perenungan firman-Mu saat ini sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Kebangkitan Yesus. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan firman-Nya dan yang melakukannya. Haleluya. Amin. Salah satu tantangan ketika kita kemudian masuk di dalam sebuah rutinitas atau hidup di dalam rutinitas yang terus kita jalani setiap hari, yang itu terus berulang terus, maka salah satu tantangan terbesarnya adalah kita bisa saja kehilangan makna dari apa yang kita lakukan. Misalnya saja, mungkin kita pernah mengingat ketika kita pertama kali bekerja di suatu tempat gitu ya, atau pertama kali kita mengerjakan sesuatu. Wah, itu mungkin persiapan kita luar biasa. Kita mau berangkat aja udah deg-degan. Terus kemudian kita mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Wah, harus dicek semuanya, detail semuanya, dicek semua. Kemudian, wah ini habis ini begini, nanti besok begini, dan lain sebagainya. Kita akan mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan sungguh-sungguh. Dengan sangat teliti, sangat cermat, dan lain sebagainya. Kita memaknai betul tentang apa yang kita lakukan ketika itu baru pertama kali dilakukan. Tapi kemudian seminggu bekerja, sebulan bekerja, setahun bekerja, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan mungkin sampai 10 tahun dan selanjutnya. Ketika yang kita kerjakan sama,
maka kemudian kecenderungannya adalah kita menjadi seperti autopilot. Sudah otomatis kita mengerjakan itu, sehingga kita nggak perlu mikir lagi, oh harus gini, habis ini gimana ya, kita nggak perlu mikir. Sudah langsung kerjakan saja. Nah, tantangan dari peristiwa-peristiwa itu adalah bisa saja kita akan kehilangan makna. Karena kita tidak lagi memaknai pekerjaan kita, tetapi semuanya hanya berjalan sebagai sebuah rutinitas yang autopilot. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kisah kebangkitan Kristus, ada sebuah peristiwa yang menarik ketika Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena dan Maria yang lainnya tadi, ketika Yesus dan juga malaikat mengatakan bahwa aku akan mendahului engkau ke Galilea. Katakan kepada mereka, katakan kepada saudaraku bahwa aku akan mendahului mereka ke Galilea. Kenapa Galilea? Nah, kalau kita ingat dalam kisah perjalanan Yesus, Galilea menjadi titik awal atau setidaknya menjadi awal di mana Yesus memulai karya penyelamatannya dan awal di mana Yesus berjumpa dengan murid-murid semuanya. Yesus nampaknya ingin mengajak para murid untuk kembali lagi ke awal. Mereka sudah di Yerusalem, kemudian mereka, ayo kita pulang lagi, kembali lagi ke Galilea untuk mengingat kembali tentang untuk apa sih sebenarnya engkau dipanggil. Untuk apa sebenarnya panggilanmu mengikut aku itu untuk apa? Supaya murid-murid ini tidak kehilangan maknanya karena rutinitas dan berbagai kesulitan, bahkan kesedihan yang saat itu sedang dialami oleh para murid. Nah, dari sini kita mau belajar bahwa Yesus ingin kemudian mengembalikan makna panggilan itu kepada para muridnya. Supaya mereka berjalan bukan tanpa makna, tetapi tetap menghidupi makna yang pada awalnya makna itu diberikan kepada mereka. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita mungkin menjadi orang Kristen itu sudah bertahun-tahun. Kita menjadi orang Kristen sudah puluhan tahun. Tetapi tadi, tantangan ketika kita menjadi orang Kristen sudah puluhan tahun adalah jangan-jangan bisa saja kita kehilangan makna tentang menjadi Kristen. Menjadi Kristen itu apa? Menjadi Kristen itu menjadi orang-orang yang mengikuti Kristus. Mengikuti itu apa? Mengikuti berarti meneladan tentang visi dan kebenaran yang diperjuangkan oleh Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, masihkah kita menghidupi panggilan kita untuk mengikuti Yesus, untuk kemudian meneladani Yesus, dan juga hidup di dalam kebenaran yang diperjuangkan oleh Yesus? Jangan-jangan visi kita sebagai orang Kristen sudah beda dari Yesus. Karena saking lamanya kita menjadi Kristen, jangan-jangan visi awal kita sudah beda. Sekarang bukan lagi untuk mengikuti Yesus, tetapi jangan-jangan sudah ada visi yang lain yang kita hidupi. Nah, sekarang kita mau diajak, diingatkan kembali untuk kembali ke Galilea. Mengimani lagi, mengingat kembali, merenungkan kembali mengapa saya menjadi Kristen. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa menyerahkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk peristiwa yang boleh kami hayati bersama tentang bagaimana Engkau merelakan dirimu, mengorbankan dirimu ya Kristus, dan pada akhirnya Engkau pun bangkit untuk menyelamatkan kami. Dan saat ini kami mau belajar tentang bagaimana Engkau mengingatkan para murid untuk kembali kepada makna awal sebuah panggilan. Dan saat ini pun kami juga mau berusaha untuk memaknai kembali tentang apa artinya menjadi Kristen dan apa yang mendasari kami pada awalnya untuk mengikut Engkau. Supaya kami bukan hanya menjalani rutinitas sebagai orang Kristen, tetapi kami memaknai betul tentang menjadi Kristen yang sejati. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap pemaknaan kami atas panggilan-Mu hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun kami. Dan saat ini kami juga hendak bersama berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan
kesehatan mereka, bergumul dengan kesehatan mereka, baik oleh karena usia maupun juga oleh karena sakit tertentu yang mereka rasakan. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Tukira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Sarun, Ibu Porwo Sudarmo, Bapak Barti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dariwu, Ibu Sarti Putih Santoso, Ibu Mariutomo, Ibu Yadmiratini Rosti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, anak Afisya, Bapak Cahyo Muntati, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Cokotriono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Gursma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Enita Nasib, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Selamat Sunarno, anak Nasya Alna Putri, dan juga Ibu Ramijo, serta saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau hadir atas mereka di dalam pergumulan mereka. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan ada mengiringi dan memberkati mereka di dalam setiap proses yang saat ini sedang mereka perjuangkan. Ya Bapa, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kami dalam kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan dan daya untuk kami menyelesaikan pergumulan kami. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.